Museum Kebangkitan Nasional dulunya adalah gedung Stovia atau Schooltoetopleiding van Inlandse Artsen, sekolah kedokteran pertama untuk pribumi putra yang dibangun Belanda pada 1899 dan diresmikan tahun 1902. Gedung ini beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen, Jakarta Pusat. Tiket masuknya seharga Rp5.000. Sama seperti sekolah pada umumnya, sekolah ini dipenuhi dengan lorong dan berbagai ruangan. Ini merupakan ruang pengajar Stovia. Terdapat replika pengajar Stovia sebagai gambarannya. Terdapat patung Tirto Adi Suarjo, salah satu pelajar kedokteran yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Ia dikeluarkan karena memberi resep pengobatan ke pasien miskin lalu meneruskan dengan membuat surat kabar yang mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Ia orang pertama yang membuat surat kabar. Lalu terdapat ruang media ajar. Ada pula meja bedah yang digunakan oleh pelajar Stovia yang terdapat jenazah yang didatangkan dari Eropa. Selanjutnya, ada ruangan pengobatan tradisional. Orang terdahulu belum mengenal obat dan jarang terdapat dokter sehingga menggunakan dukun dan berbagai bahan tradisional sebagai pengobatannya. Pengobatan tradisional masih menggunakan benda-benda kuno magic yang dipercaya bisa menyembuhkan. Terdapat pula sejarah tentang Dr. Willem Bos yang berperan penting terhadap wabah cacar yang terjadi pada saat itu. Terdapat pula alat-alat besar seperti alat pemecah kepala, dan pula alat elektroradiograf sebagai pencatat detak jantung. Oh iya, di gedung ini terdapat 2000 lebih barang-barang alat kedokteran. Jadi tidak heran dari awal sampai akhir video bakal banyak ditemuin alat-alat kedokteran. Selanjutnya terdapat ruang Stovia yang berisi fasilitas Stovia. Selanjutnya ada ruangan Memorial Hall Budi Utomo yang merupakan saksi terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 28 Mei 1908. Terdapat tokoh Wahidin Sudirohusodo adalah seorang dokter dan tokoh pergerakan nasional Indonesia dikenal sebagai penggagas berdirinya Budi Utomo.
Lambang dan semboyan Budi Utomo dirancang pada tahun 1917. Semboyannya Santoso Waspodo Gaju Utomo, artinya dengan kekuatan mencapai Utomo. Huruf BO singkatan dari Budi Utomo, anak panah, bermakna wahyu Tuhan. Bulu di sekelilingnya lambang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ada pula Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ia pendiri Taman Siswa. Dahulu jarang sekali wanita yang bersekolah sehingga terdapat pelopor, yaitu Dewi Sartika sebagai pendiri Sekolah Istri Bandung dan Era Kartini sebagai pendiri Sekolah Kepandaian Putri Jepara. Terdapat buku Max Havelaar karya Multatuli atau Doris Dekker. Kemudian ada ruang lulusan Stovia. Terdapat pelopor dokter perempuan Indonesia yaitu Anna Adeline Warrow. Kemudian ada tokoh Profesor Dr. Jonas Andreas Latumetan yang berasal dari Ambon. Terdapat meja dan kursi Dr. Latumetan dan nama-nama lulusan Stovia tahun 1902 sampai 1926. Selanjutnya terdapat hasil karya pelajar Stovia. Ruangan terakhir terdapat asrama Stovia, berisi tempat tidur pelajar Stovia. Di halamannya terdapat patung tangan yang sedang berikatan, melambangkan persatuan dan ikatan yang kuat. Museum Sumpah Pemuda yang beralamat di Jalan Raya Senen nomor 106 Kuitang, Jakarta Pusat adalah rumah milik Si Kong Lian. Awalnya rumah ini kos untuk pelajar Stovia, kemudian dihibahkan kepada negara tahun 2021. 28 Oktober 1928 terdapat 700 pemuda berkumpul untuk Kongres Pemuda. Ketika memasuki ruangan disajikan oleh piringan hitam dan kamus serta peta dunia. Kemudian terdapat lini masa Sumpah Pemuda. Memasuki ruang berikutnya terdapat berbagai koleksi dan foto-foto. Kemudian ada bendera INPO atau dikenal sebagai Organisasi Pandu Nasional Indonesia atau Kelompok Pramuka. INPO memiliki bendera merah putih yang berfungsi sebagai representasi identitas perusahaan. Terdapat Vespa Super milik Hatta Soleh yang merupakan mahasiswa UI Jakarta dan aktivis angkatan 1966 menggunakan Vespa tersebut untuk mengantarkan Super Semar dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Ada biola milik W.R. Supratman.
subside.